saya kasih tips yang sederhana. Tolong sampaikan saya lewat mimpi. Nah, batu ini berenergi Agung Putra. Halo sahabat Agung Putra Channel, masih kembali lagi bersama saya Henry di Agung Putra Channel. Kali ini saya datang ke tempat narasumber kita. Jadi hari ini saya mau menanyakan tentang kodam di batu. Apa saja itu? Untuk penjelasan lebih lengkap, ayo ikut saya ke dalam. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu. Luar biasa. Iya, sehat. Ini, santai. boleh. Dari mana tadi? Biasa dari rumah tadi. Nah, dokter hari ini ada bawa ini. Nanti kita tanyakan nih. Jadi gini Bli, Ya. saya pengen nanya, Ya. pengen nanya tentang batu. Yang saya hari ini bawa batu. Tapi ini nanti penjelasannya ini nanti. Besar kali batunya. Batu cincin yang pengen saya tanya. Iya. Batu cincin. Kebetulan saya juga ada bawa batu cincin. Saya pengen tahu nih, pengen mengenal kodam pada batu cincin. Kira-kira itu gimana nanti penjelasannya, mungkin Bli boleh bantu ya. Saya ada cincin, ini namanya cincin Black Jet. Mungkin boleh dilihat. Ya. Ya memang banyak sekali penggemar cincin. Karena cincin itu kan banyak jenisnya ya. Ini salah satunya Black Jet. Udah lama punya? Ya kurang lebih 5-6 tahun lah. Bagus ya. Yang mau ditanya apa ini? Ya. Wah banyak kan bawa. Wow, ini koleksi juga ini koleksi. Ya dikasih temen lah kemarin tuh, dikasih teman gitu. Iya. Jadi ya pengen tahu gitu. Iya. Pengen mengenal kodam nih, kodam di batu cincin. Iya. Gitu. Ya mungkin penjelasannya gimana gitu. Oh, iya banyak memang dari para penggemar cincin pengen tahu apakah kodamnya isi apa enggak, apakah cincinnya isi kodam apa enggak, kan biasanya gitu. Ya, Banyak sih yang betul. nanya. Sebenarnya kalau kita ingin mengetahui kodam dari batu cincin itu, salah satunya kita harus punya mata ketiga. Biasanya ketiga. mata batin. Oh. Ya. Tapi saya kasih tips yang sederhana. Pada umumnya orang bisa. Sudah banyak beberapa rekan-rekan saya sudah mencoba dan kebanyakan berhasil. Bagaimana cara biar batu cincin kita tahu ada isinya tidak? Kan gitu ya. Ya. Salah satu yang tips sederhana dari saya, bawa batu cincin ini pada saat kita menjelang kita tidur. Kita bukan pakai mata batin nih. Kita tip yang sederhana. Pegang dia, genggam dia. Pada saat kita ingin berkata kepada cincin ini, kepada sosok yang ada atau kodamnya, kita harus pertama menenangkan diri dulu. Jangan pada saat pikiran kita penat. Biasanya nggak masuk dengan apa yang informasi dari kita kepada mereka. Kita tenangkan, setelah itu kita bilang kepada, kalau ini memang benar cincin yang sudah sering kita pakai, yang sering kita pakai ya, yang sering kita pakai. Kita pegang, kita bilang pada saat kita mau tidur kepada cincin saya. Ini apa namanya cincinnya tadi? Black Jet. Black Jet. Kepada cincin hitam Black Jet saya ingin mengenal kamu. Jika kamu ada sosoknya atau ada kodamnya di dalam cincin saya, tolong sampaikan lewat mimpi. Ya, jadi ucapkan lagi 2-3 kali. Saya
jika memang ada kodam di dalam cincin saya, tolong sampaikan lewat mimpi kepada saya. Tolong sampaikan lewat mimpi kepada saya. Ya. Pada saat mimpi itu sudah terjadi, biasanya tunggu 2-3 hari. Salah satu contoh yang saya bilang, jika cincin ini mendengar atau ada isinya, dia akan menyampaikan lewat mimpi. Salah satu contohnya seperti ini. Banyak contoh yang lain sih dari beberapa rekan-rekan saya. Salah satu contoh seperti ini. Pada saat kita tiba-tiba bermimpi naik sepeda motor, ya, naik sepeda motor, kita nggak tahu arah, ini gelap. Mau ke kiri kok nggak ada jalan, mau ke kanan tapi saya nggak tahu di mana. Mau lurus kok saya takut gitu. Tiba-tiba ada sosok yang datang, entah itu perempuan, entah itu laki, entah itu orang tua, dia datang menghampiri kita. Dia bilang kepada kita biasanya seperti ini, mau jalan kemana, Dek? Atau kita bertanya kepada dia, saya mau jalan pulang lewat mana ya, Pak? Setelah dia menunjukkan arah, itu salah satu tanda bahwa dia ada sosoknya. Dan dia ikut menyertai kita. Itu salah satunya ya. Sebenarnya banyak lagi. Gitu. Itu yang bisa. Jadi salah satunya ingin mengetahui kodam cincin kita ini bisa lewat mimpi, selain mata batin. Ya, selain mata batin, kita bisa lewat mimpi. Lewat mimpi. Ya, jadi biasanya nunggu. Ya, biasanya nunggu 2-3 hari. Tapi pada saat jika memang hari kedua belum, tanya lagi. Hari kedua belum, itu sangat tanya lagi sampai hari ketiga gitu. Sampai hari ketiga tidak. Berarti cincin itu memang tidak ada kodamnya. Ya, tidak ada kodamnya. Dia kosong. Tidak, bukan jadi setiap cincin itu tidak semua isi. Gitu. Jadi kalau memang dia isi, dia pasti akan memberikan lewat mimpi. Itu tips sederhana dari saya. Salah satunya itu. Nah, misalnya nih, nanti malam saya coba nih. Nanti malam saya coba. Misalnya malam ini saya dikasih mimpi nih. Iya. Tandanya berarti di cincin saya, di batu cincin saya ini ada kodamnya. Apa manfaat nih? Manfaat dari tuah kodam batu tersebut. Nyambung ke tadi, jika pada saat kita mimpi, ya kan, kalau sendiri, pada salah satu kan saya bilang ada ketemu orang, yang bisa ada juga salah satunya lagi pada saat kau jalan, kau ketemu teman yang lama tidak pernah bertemu, ya, teman yang sudah lama tidak pernah ketemu di alam mimpi. Itu salah satu petunjuk dari kodamnya. Berarti dia sudah menganggap kau bersahabat dengan dia, karena cincin ini sering kau pakai. Dia menunjukkan bukan orang lain, dia menunjukkan salah satu dari teman kau sendiri. Berarti kau sudah kenal dia dan dia sudah kenal kau. Ya, salah satu. Nah, kalau dibilang kita bagaimana kita tahu manfaatnya? Karena orang bilang sih, gimana ya biar tahu tuah dari Agung Putra, dari kodamnya, ya kan? Orang biasanya hanya ingin sekedar tahu tuahnya. Bisa juga yang tips sederhana, setelah kau mengetahui bahwa dia ada kodamnya, ya, sekarang kau menanyakan bagaimana manfaatnya. Itu bisa juga dengan mimpi. Kalau tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, ya. Tip yang sederhana, pegang lagi, bilang pada saat itu, saya sudah mengenal kamu, tapi saya tidak tahu manfaatnya. Saya tidak tahu tuahnya kamu. Profesi kamu ini sebagai apa? Tolong sampaikan saya lewat mimpi. Nah, tiba-tiba kau bermimpi, kau ada di suatu pasar. Kau jualan di sana. Kadang-kadang kita bermimpi, kok kita jualan ya? Kok orang rame ya? Itu salah satu tuahnya dia, manfaatnya. Berarti bisa dibilang tuahnya itu manfaatnya penglaris. Penglaris bisa,
berdagang bisa, rezeki, usaha bisa. gitu Ya, oke. Tapi saya tekankan jangan terlalu berpikir kepada tuahnya. Kitalah yang harus bekerja. Kita harus bekerja keras, berdoa. Tuahnya ini akan mengikuti. Jangan dia yang disuruh bekerja. Betul. Itu namanya pesugihan. Betul. betul. Ya Kak ya? Ya, ini masuk akal. Oke. Masuk Jadi akal dan sangat logika. Jadi hati-hati dengan kita ingin sekali tuahnya dia, hati-hati sekali. Kita yang harus bekerja, mereka yang akan mendampingi. Oke. Nah, saya punya pertanyaan lagi nih. Banyak punya ya? pertanyaan lagi. Nah, nggak banyak-banyak. Jadi gini, setelah saya miliki nih, ya selama 5-6 tahun ini sih, ya saya pakai. Ya. Pulang kerja ya kadang saya lepas, kadang saya bawa tidur juga gitu. Tapi ya tanpa ada perawatan khusus nih. Saya pengen tahu nih bagaimana nih kalau batu cincin yang ada kodamnya, bagaimana nih kita merawatnya. Nah, ini kan penting ini. Jangan nanti sudah ada kodamnya kita nggak rawat, tahu-taunya nanti bisa sesuatu yang buruk terjadi dengan saya gitu loh. Ya mungkin penonton juga pengen tahu nih, banyak ya penonton yang punya batu cincin atau apa. Nah, pengen tahu nih cara merawatnya nih. Mungkin boleh jelasin gitu. Saya akan kasih tips perawatan mengenai cincin. Kalau mengenai cincin sebenarnya perawatan para penggemar cincin itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Salah satu ada beberapa tips dari saya mengenai perawatannya yang sangat sederhana. Kalau memang dia cincin kita yang sering kita pakai itu ada kodam, ya biasanya taruh dia dengan baik, jangan taruh sembarangan. Ya biasanya kan orang habis lepas pakai di sini, taruh di dapur, taruh di sini. Kalau kita memang ada tempatnya berupa kayak tempat-tempat cincin itu, taruh dia di sana. Ya. Yang kedua, kalau memang kau punya minyak cendana, oleskan dia minyak cendana. Selain batunya juga mengkilat, atau minyak-minyak lain lah. Selain batunya juga mengkilat, baunya harum, biasanya aroma-aroma itu dia senang. Itu orang bilang sih bentuk penghormatan kita kepada dia. Hal yang sederhana saja seperti itu, sehingga mereka juga menghargai kita. Bukan hanya kita pengen tuanya saja, tapi kita menghormati dia juga. Itu saja sih. Tips yang sangat sederhana itu. Taruh dia dengan baik di tempatnya, di tempat-tempat cincin kalau kita memang punya. Yang kedua, kita minyaki saja dengan aroma-aroma yang memang senangnya apa, cendana kupang, ada cendana apa, itu bisa dikasih, diminyaki sebulan sekali. Itu saja cuy. Itu saja ya. Itu Sangat saja. sederhana Ya, berarti. yang sederhana saja, nggak usah yang susah-susah. Oke. Itu saja. Pada teman-teman penggemar cincin, ada beberapa tips sederhana dari saya mengenai cara memilih batu cincin atau akik dan bagaimana mengetahui energinya. Simak video berikut ini. Saya memberikan beberapa tips kepada sahabat semua yang menurut dari pribadi saya bagaimana tips di dalam membeli batu akik. Biasanya orang membeli batu akik itu dilihat dari sisi gaibnya atau tuahnya. Tapi kali ini saya memberikan tips bukan itu dulu. Yang saya berikan adalah bagaimana mengetahui batu ini berenergi atau tidak, atau batu ini asli atau tidak. Itu masih menurut saya. Biasanya itu diperlukan ahli batu. Kalau saya biasa membeli batu akik, yang pertama tips yang sederhana adalah saya memegang batu akik ini dengan tangan kiri atau bisa juga dengan tangan kanan. Lebih baik dengan kanan karena untuk menjaga kesopanannya. Setelah kita pegang,
itu kita merasakan energinya. Ada setruman atau tidak? Biasanya energi yang ada ditimbulkan oleh batu aslinya, maksudnya dari energi ini yang ditimbulkan dari batunya alam, dari aslinya alam, itu jika kita peka, itu akan memberikan energi, akan memberikan rasa kepada diri kita. Salah satu contohnya adalah adanya seperti sengatan listrik kecil. Ada juga dia sengatan listriknya besar. Itu memberikan sinyal, salah satu adalah itu batu asli. Yang kedua, jika kita ingin merasakan energinya atau aura dari batu akik itu sendiri, yang bukan dari setruman, kita juga bisa merasakan. Pegang dengan kanan, kita genggam. Yang pertama adalah kita harus tenang, kendorkan pikiran kita. Kita harus rasakan biar batu ini yang memberikan sinyal energi ke tubuh kita. Jangan kita yang ingin merasakan adanya dia, adanya energi dari batu ini, tapi batu inilah yang memberikan energinya kepada kita. Di situ baru kita dapat merasakan asli dari energi dari batu ini. Oke, selanjutnya ada juga orang yang bisa merasakan dengan kepekaan rasanya, bukan dari denyutan, bukan dari energi seperti ada listrik di tangan kita. Ada juga yang merasakan hawanya. Ada yang merasakan dingin, ada yang merasakan sejuk, ada yang merasakan hangat, ada yang merasakan panas, yang berasal dari energi dari batu ini. Jadi itu ada sedikit tips dari saya yang sangat sederhana buat teman-teman yang mencoba atau yang ingin membeli cincin. Itulah tips dari saya mengenai batu cincin, ya, atau orang bilang biasanya batu akik, ya, batu akik. Jadi informasi tersebut itu bisa bermacam-macam, karena saya tahu juga banyak penggemar cincin, masing-masing punya cara tersendiri di dalam tips dalam membeli cincin atau mengetahui energi dari batu ini sendiri. Oke, itu saja tips yang sederhana. Tunggu tips-tips berikutnya. Selamat sore.